Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma allimna bima yanfa'una. وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Syukur alhamdulillah, kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam ini masih memberikan kesehatan kepada kita semua dan tentu kelapangan waktu dan kemauan ya, kita masih diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian kita pada malam ini. Juga salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Malam ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melapangkan hati kita dan memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami ayat-ayatnya. Insyaallah kita akan mentadabburi satu surah baru setelah kita menyelesaikan surah Al-Anfal. Kita akan merenungkan dan mempelajari serta mentadabburi ayat-ayat Allah di surah At-Taubah. Seperti kebiasaan kita sekalian dan juga tentunya kebiasaan yang mengikuti kepada kebiasaan para ulama-ulama kita, bahwa sebelum kita mempelajari ayat-ayat yang ada dalam surah ini, ada beberapa hal sebagai muqaddimah ya yang harus lebih dahulu kita sampaikan, semacam memberikan satu gambaran kepada kita tentang surah ini secara umum, di mana surah ini ya adalah surah At-Taubah yang kata para ulama kita salah satu surah yang paling banyak namanya disebutkan dan dikenal dia mulai dari masa sahabah. Begitu juga nama-nama yang ditambahkan oleh ulama-ulama qurra dan ulama-ulama mufassirin. Yang paling populer tentu namanya adalah surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Dan masing-masing dua nama ini disebutkan atau diambil dia dari beberapa ayat dalam Al-Quran. Adapun surah Bara'ah itu dari ayat pertama dari surah ini, Bara'atum minallah. Di antara ulama kita juga ada yang menamakan surah ini dengan Al-Muqashqishah. Al-Muqashqishah itu maknanya surah yang menyembuhkan atau surah yang membersihkan. Tentu yang disembuhkan atau dibersihkan di sini adalah kemusyrikan dan kemunafikan. Karena nanti dalam surah ini akan banyak sekali kita bersinggungan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang kemusyrikan dan kemunafikan.
Bahkan di antara ulama ada yang menamakan surah ini surah Al-Fadhihat, yaitu surah yang membuka rahasia orang-orang munafik secara terang-terangan. Ya. Ada juga di antara ulama yang menamakan surah ini dengan suratul azab. Karena dalam ayat-ayat di surah ini berbicara tentang siksa terhadap orang-orang kafir, khususnya kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga di antara ulama yang menamakan surah ini dengan surah Al-Munaqqirah, pakai qaf. Al-Munaqqirah, yang maknanya naqara itu dari kata angkar, melubangi, ya, melubangi itu maknanya. Naqarat ta'ir, ya, ketika burung, ya kan, patoknya itu disebut angkar, naqar. Baik, maknanya melubangi. Apa yang dilubangi di sini tentunya hati orang-orang munafik, ya, hati orang-orang munafik, sehingga penipuan yang terpendam di hati mereka serta niat-niat busuk mereka, ya, itu terbongkar dia dan muncul ke permukaan seperti yang diakui oleh Ra'sul Munafiqin, yaitu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Nah, dia mengatakan bahwa ketika pada tahun 2 Hijriyah di peperangan Badar itu, dialah yang mengakui salah satunya bahwa zahara, telah nyata pada orang-orang, ya, kemunafikan yang tersembunyi selama ini. Dan banyak lagi nama-nama yang lain yang disebutkan oleh ulama, tapi yang paling populer dari nama-nama yang kita sebutkan tadi, itulah dia yang paling banyak dijelaskan oleh ulama berkaitan kepada ayat-ayat. Surah ini sekalian, kalau dari segi urutan turunnya adalah urutan yang ke-100 urutan ke-114. Nah, surah ini menunjukkan surah yang terakhir turun diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang karena itu kata ulama surah ini adalah madaniyah, ya, surah madaniyah bil ittifaq, surah yang diturunkan di Madinah menurut kesepakatan seluruh ulama, walau di antara ulama kita ada yang mengecualikan 2 ayat atau 3 ayat dalam surah ini, ya, surah ke-110 atau surah ke-104 ke-113, maaf, ayat yang ke-113 atau ayat yang ke-128 atau 129. Ada ulama kita yang mengecualikan 2 ayat atau 3 ayat. Tapi secara umum surah ini adalah madaniyah. Kalau kita tengok nanti ketika kita akan masuk ke awal ayat ini, bahwa sangat jelas menunjukkan ayat ini adalah ayat-ayat madaniyah, di mana permulaan turunnya itu pada tahun 9 Hijriyah, yaitu setelah kembalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selang beberapa hari dari peperangan Tabuk, peperangan yang terakhir diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan berhadapan dengan Rum saat itu. Ya, setelah kembalinya Nabi dari peperangan itulah turunnya surah Al-Bara'ah. Ini dia secara umum sebagai muqaddimah dari surah ini sekalian. Kemudian ada satu lagi yang
tentu tidak boleh kita tinggalkan ketika kita akan pelajari surah ini, bahwa surah ini sekalian sudah sama-sama kita maklumi adalah surah yang apabila kita baca, ya, awal dari surah ini kita tidak diperintahkan untuk memulainya dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya, walau sudah sama-sama menjadi ijma' kaum muslimin bahwa al-basmalah bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu ayat dari Al-Quran, karena dia terdapat, ya, di dalam surah An-Naml, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu min Sulaiman, ya, wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslim. Ini kesepakatan seluruh ulama bahwa al-basmalah ini satu ayat dari Al-Quran. Kemudian baru ada perbedaan-perbedaan antara ulama-ulama kita tentang apakah dia termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah atau, ya, satu ayat dari setiap surah kecuali di surah Bara'ah. Nah, di sini ada khilaf. Adapun mazhab jumhur atau mayoritas ulama dalam hal ini, mereka berpendapat bahwa al-basmalah bukan satu ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan juga, ya, satu ayat dari setiap surah. Akan tetapi pendapat jumhur berpendapat bahwa keberadaan al-basmalah dalam setiap surah kecuali surah Bara'ah ini adalah fasilah, yaitu semacam pemisah di antara dua surah yang disunnahkan kita baca setiap kita akan memulai, ya, bacaan kita terhadap surah Al-Quran selain Al-Bara'ah. Tujuannya adalah at-tabarruk, yaitu untuk mencari keberkahan berdasarkan keumuman hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak dimulakan dengan basmalah fahuwa abtar, maka dia terputus dari keberkahan dan rahmat Allah. Kecuali mazhab Syafi'iyah yang kita pahami dan amalkan selama ini, bahwa dalam mazhab Syafi'iyah basmalah ini, Bapak sekalian, adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah, ya, satu ayat dari surah Al-Fatihah, bahkan di ayat pertama dari surah itu. Ini qaul dari mazhab, pendapat resmi dari mazhab Syafi'iyah. Sedangkan jumhur kita katakan tadi tidak. Cuman Bapak sekalian, bila kita mau mengikuti tarjih para ulama dalam masalah basmalah ini, ya, tentu semua mereka punya dalil masing-masing. Akan tetapi yang ditarjih oleh ulama-ulama mu'tabar kita bahwa pendapat jumhur itu dari konteks dalil sangat kuat. Salah satunya hadis Abi Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu anhu, yang ini sudah masyhur kita ketahui sekalian, di mana pernah satu ketika Nabi mengatakan kepadanya, la u'allimannaka a'zama suratin minal Qur'an, aku akan ajarkan kepadamu satu surah dari Al-Quran sebelum nanti kita keluar dari masjid ini, kata Nabi. Kemudian ketika sudah selesai salat dan akan keluar dari masjid, maka Abu Sa'id, ya, kunyah dari Ibnu Mu'alla radhiyallahu anhu, bertanya ke Nabi, ya Rasulullah,
engkau tadi berjanji sebelum keluar dari masjid ini akan mengajarkan kepadaku satu surah yang terpagung dari Al-Quran. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Idza sallaita bima taqra," atau kama qala. Bila engkau salat, apa yang engkau baca? Faqala Sa'id, ya, berkata Sa'id di situ, ya, Sa'id, Abu Sa'id Ibnu Mu'alla, dia katakan, "Aqra alhamdulillahi rabbil alamin." Tanpa menyebutkan basmalah. Dan itu tidak dikomentari oleh Nabi sedikit pun, seolah-olah diamnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ya menunjukkan bahwa betul Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dalil pertama. Juga ada dalil lain yang juga hadis ini sangat masyhur bagi kita, yang dijadikan oleh ulama-ulama jumhur bahwa basmalah itu bukan bahagian dari Al-Fatihah, yaitu ucapan Nabi SAW di salah satu hadis kudusi, di mana Allah berfirman, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain," kata Allah. Salat itu aku bagi antara aku dan hambaku itu menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'al, kata Allah. Dan bagi hambaku bergantung apa yang dia minta. Lalu kata Allah, "Idza qala al-'abdu," bila hambaku berkata, "Alhamdulillahi rabbil alamin," Allah mengatakan, "Hamadani 'abdi," hambaku telah memujiku. Jadi dalam hadis qudsi tersebut, dan ini sahih menurut semua ahli hadis, ya, di mana Allah mengatakan, "Idza qala al-'abdu alhamdulillah." Tidak mengatakan idza qala al-'abdu bismillah. Ini yang dijadikan jumhur menunjukkan basmalah bukan bahagian dari Al-Fatihah. Begitu juga hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bit-takbiri wa bilhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya, kebiasaan Nabi membuka salatnya itu dimulai dengan takbir dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga yang terakhir dalam pertemuan ini, tentunya banyak dalil-dalil yang bicarakan ini. Itu hadis Anas Ibnu Malik juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang dijadikan jumhur sebagai dalil bahwa kata beliau, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar," kata beliau, ya, "fakanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin." Semua mereka memulai bacaan itu dalam salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin tanpa menyebutkan basmalah. Wallahu a'lam. Baik, ini kita bilang khilaf. Hatta fisir. Hatta fisir. Hatta fisir. Nah, adapun membacanya sir atau jahar, karena dalam mazhab Syafi'iyah ayat ni basmalah ni satu surah dia dari Al-Fatihah, maka dia dijaharkan, ya, di salat-salat jahriyah, dan tentu disirkan dia di salat-salat sirriyah. Tapi berbeda dengan jumhurul ulama, karena mereka tidak berpendapat bahwa basmalah satu ayat dari Al-Fatihah atau juga satu surah dari setiap surah kecuali Bara'ah, kita katakan tadi, maka indahum, ya, menurut mereka sunnah ketika membacanya disirkan. Hadza maqal al-ulama anil basmalah ya Abu Ahmad. Baik. Setelah ini semua Bapak sekalian, baru kita masuk ke kajian kita.
Di dalam surah Al-Bara'ah ini, kenapa tidak diperintahkan kita membaca basmalah? Apa alasan? Dan banyak pendapat-pendapat ulama dalam hal ini, akan tetapi kata ulama ada 4 aqwal. Ya, ada 4 aqwal yang paling masyhur dari jawaban-jawaban itu. Yang pertama, bahwa mereka para ulama kita berpendapat sudah menjadi kebiasaan orang Arab di masa lalu. Bila mereka akan membatalkan sebuah perjanjian, maka tidak akan mereka baca dalam pembatalan itu al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika diperintahkan Nabi di tahun 9 Hijriyah ikut bersama haji, ikut menunaikan haji yang dipimpin atas perintah Nabi, haji saat itu oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka ketika dia bacakan ayat-ayat ini, baik bagi para jamaah haji dan kaum musyrikin saat itu, Ali bin Abi Thalib tidak membaca basmalah karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab di masa lalu. Bila mereka membatalkan satu perjanjian, maka mereka tidak akan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang pertama dalam hal ini, akan tetapi ya pendapat ini dilemahkan oleh salah seorang ulama mufassir kita, yaitu Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Hadal awal. Di antara ulama juga ada yang mengatakan bahwa kenapa tidak dibaca basmalah atau dituliskan basmalah di surah Bara'ah ini? Karena surah ini salah satu surah terpanjang yang mendekati panjangnya surah Al-Baqarah. Lalu termasuk karena panjangnya surah ini mendekati surah Al-Baqarah, ayat-ayat awalnya itu dinasakh, termasuklah al-basmalah. Nah, ini juga menjadi pendapat ulama kita, walau pendapat ini juga kurang semacam kurang menyenangkan batin kita, maknanya tidak ada kepuasan tidak adanya basmalah dalam surah Bara'ah ini dengan alasan seperti itu. Kemudian ada pendapat yang ketiga yang sebagian ulama mentarjihnya, maknanya menguatkannya. Surah Bara'ah ini kata mereka adalah satu surah yang kandungan dan isinya itu dia semacam ada kemiripan dengan surah kita yang lalu, yaitu surah Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal. Karena itu, karena ada kemiripan di antara keduanya, maka para sahabat radhiyallahu anhum jami'an berbeda pendapat mereka dalam hal ini kepada dua pendapat. Ya, sebahagian mereka menganggap Al-Anfal dengan Al-Bara'ah itu adalah satu surah. Ya, itu adalah satu surah, sehingga mereka tidak menuliskan basmalah di antara keduanya. Cuman mereka buat semacam tanda saja. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka yang menganggap bahwa surah ini adalah dua surah yang berbeda, tapi karena ada kemiripan di sana, maka tidak dituliskan di sana basmalah. Dan dalil mereka yang ketiga nih sekalian, ini adalah salah satu hadis atau riwayat yang kita jumpai dalam Musnad Imam Ahmad, begitu juga Abi Daud dan An-Nasai dan selain mereka,
dari hadis Abdullah ibnu Abbas, di mana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu dalam hal ini, bahwa apa yang menjadikan kalian, kata Abdullah kepada Utsman, tidak menuliskan di antara Al-Anfal dengan Al-Bara'ah itu basmalah. Maka dalam riwayat tersebut Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu mengatakan, dulu ketika turun ayat-ayat Al-Quran, kata beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil para penulis-penulis wahyu saat itu dan memerintahkan kepada mereka agar menulis ayat yang baru turun itu di awal surah ini, di antara ayat ini, dan seterusnya. Akan tetapi untuk surah Al-Anfal atau surah Bara'ah, kata riwayat, Pak Utsman mengatakan, belum sempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang dua surah ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dipanggil oleh Allah, dan karena itulah kita tidak menuliskan pemisah di antara keduanya dengan basmalah. Tapi kata ulama kita sekalian, para kritikus hadis mengatakan dalam riwayat itu ada seorang rawi namanya Yazid Al-Farisi, wa huwa dha'ifun, dan dikatakan dia adalah seorang rawi yang lemah. Sehingga hujjah dari kekuatan hadis tersebut itu tercederai dia oleh periwayat tadi. Itu satu. Juga dari sisi kandungan hadis, Bapak-Ibu sekalian, juga menunjukkan riwayat itu lemah. Kenapa? Karena terdapat tadi di situ ucapan Utsman ibnu Affan yang kata beliau bahwa sebelum Rasulullah sempat menjelaskan tentang kedua surah ini, dalam segi urutannya, dan tidak dituliskannya di sana basmalah, Rasulullah sudah wafat. Tentu ini juga kata ulama-ulama kita sekalian, ghairu ma'qul, ini tak masuk akal. Kenapa? Karena sudah kita tahu bahwa surah Al-Anfal itu kan turun pada tahun 2 Hijriyah. Maknanya setelah Nabi hijrah ke Madinah, adanya pertempuran Badar itu, maka di situ juga lah turun Al-Anfal. Artinya sangat banyak sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkesempatan untuk menjelaskan setidaknya surah Al-Anfal itu sendiri. Itu satu. Dari sisi lain, kita kalau bicara tentang surah At-Taubah juga, Bapak sekalian, kita katakan dia turun di tahun 9 Hijriyah. Tahun 9 Hijriyah setelah kembalinya Nabi dari peperangan Tabuk. Yang semua ulama sepakat bahwa surah At-Taubah ini adalah salah satu surah yang diturunkan Allah sekaligus. Maknanya jumlah wahidah. Dari awal sampai ayat terakhirnya itu sekaligus. Tahun 9 Hijriyah. Rasulullah SAW wafat pada tahun 10 Hijriyah, tahun awal 11 Hijriyah. Jadi maknanya ada semacam 1 tahun lebih kurang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya surah ini masih hidup. Tentu dari waktu yang sangat panjang itu, kata ulama, tak mungkin Nabi tidak sempat menjelaskannya. Ini juga menjadi pelemah, kata ulama kita, pendapat yang ketiga ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi dari segi sanad dia ada juga lemah, dari segi kandungan riwayat itu juga perlu dipertanyakan. Itu dia. Karena itu Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam tafsir dia yang sering saya bawa di kajian-kajian kita, Bapak sekalian, pendapat yang dia kuatkan alasan tidak dituliskannya Al-Basmalah di awal permulaan Al-Bara'ah ini ada satu riwayat dari Ibnu Abbas juga yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, Sa'altu Aliyan, aku pernah bertanya kepada Ali, lima lam yuktab fil bara'ah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim.
kenapa tidak dituliskan al-basmalah di awal surah Al-Bara'ah? Kata Ali kepada, maaf, kata Ibnu Abbas ke Ali, di situ Ali mengatakan, li'annal basmalah atau li'anna bismillahirrahmanirrahim amanun. Basmalah ini adalah salah satu ayat yang maknanya itu adalah menenteramkan. Ada aman di sana, ada kedamaian di sana, ada rahmat di sana, ada kasih sayang di sana. Lalu kata Ali, wal bara'ah, sedangkan surah Bara'ah ini nazalat bis-sayf. Kandungannya itu turun. Di sana ada ancaman, di sana ada pedang, di sana ada perang. Kata beliau, laisa fiha amanun, dan di situ tidak ada kedamaian dan keamanan. Artinya secara logika kita Bapak sekalian, tak patut ada basmalah di surah ini, sebab di sini betul-betul Allah Subhanahu wa taala ya tidak menunjukkan kasih sayangnya. Yang paling pertama adalah pemutusan Allah terhadap orang-orang yang menyekutukannya. Dan pemutusan itu menunjukkan tidak adanya rahman dan rahim Allah terhadap mereka dalam hal itu. Inilah yang saya katakan dikuatkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi dengan riwayat yang kita sebutkan tadi. Walau ada pendapat lain sekalian, bahkan ada di antara ulama kita yang mengatakan semua alasan-alasan tadi itu masih bisa diperdebatkan. Karena itu jalan terakhir kata mereka, Rasulullah tidak memerintahkan dan tidak mencontohkan ketika membaca surah ayat Bara'ah ini dimulai dengan basmalah. Ada juga yang berkesimpulan seperti itu. Itu dia, Bapak sekalian. Kemudian surah ini menurut Fairuz Abadi rahimahullah, ayatnya terdiri dari 129 ayat, sedangkan kalimat-kalimatnya yang dia hitung itu terdiri dari 2497 kalimat. Adapun huruf-hurufnya ya secara keseluruhan dia mengatakan 10.787 huruf. Ini kata beliau, dan jazahullah khairan ya, yang memudahkan kita sekalian tanpa perlu kita menghitungnya. Dan surah ini ya, dan surah ini adalah salah satu surah yang sangat ditakuti oleh para sahabat di masa lalu. Subhanallah. Surah yang sangat ditakuti oleh sebahagian sahabat. Apalagi juga surah ini yang paling ditakuti oleh orang-orang munafik. Karena surah ini betul-betul yang membuka tipu muslihat mereka. Membuka rahasia-rahasia mereka. Dan membuka kebusukan-kebusukan hati mereka. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kenapa surah ini menakutkan mereka sekalian, sebab di dalam surah ini banyak sekali ucapan ya wa minhum ya, sebahagian mereka dan akan kita jumpai nanti. Ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik. Jadi seperti kata Ibnu Abbas bahwa dalam surah ini hampir semua ya terbuka kelompok-kelompok orang-orang munafik itu. Ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan kita mengira dengan turunnya surah Al-Bara'ah ini tak satu pun ya dari manusia kecuali akan dibicarakan tentang dirinya dalam surah ini. Ini yang menakutkan mereka, sehingga salah seorang dari kalangan sahabat ya dia sudah
usianya sudah sangat tua, yang tetap dalam satu peperangan itu dia ikut, lalu ada salah seorang sahabat yang menasihatinya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan uzur kepada orang-orang yang sudah berumur untuk tidak ikut dalam peperangan. Tapi saking takutnya dia terhadap surah ini, maka sekalipun dia sudah berusia lanjut, Bapak sekalian, tetap dia ikut dan mengatakan bahwa dalam surah Al-Bara'ah itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur kepada siapapun untuk tidak ikut berperang. Baru dia bacakan salah satu ayat dari surah tersebut. Apa kata Allah? Imfiru khifafan wa thiqala. Berangkat kalian, berjuanglah khifafan wa thiqala, yang menurut tafsir ulama adalah syuyukhan wa syababa. Baik yang sudah tua, baik yang apalagi yang masih muda, berangkatlah. Jadi dalam ayat tersebut surah Al-Bara'ah ini tidak memberikan uzur kepada siapapun dengan alasan itu, saking takutnya tergolong kepada orang-orang munafik, Bapak sekalian. Jadi usia senjanya itu tidak menghalanginya untuk berangkat berjihad. Begitulah mereka dulu menyikapi dirinya itu terhadap ayat-ayat yang turun dari kalamullah. Ini dia, Bapak sekalian, muqaddimah dari surah ini, dan tentunya ini perlu kita bicarakan dia supaya kita punya gambaran terhadap isi dari kandungan surah Al-Bara'ah ini. Baik. Baru kita ke ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilal nas yaumal hajjil akbari anna Allah bari'um minal musyrikin wa rasuluh fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Baik. Bara'atum minallah. Inilah pernyataan. Bara'atum minallah. Inilah pernyataan. Bara'ah. Pemutusan hubungan minallahi wa rasulih. Dari Allah dan Rasulnya. Ke siapa? Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Karena itu, kata ulama-ulama nahwu kita sekalian, bara'ah ini adalah khabar dari mubtada mahdzuf, dari mubtada yang tak dinampakkan atau yang dibuang. Karena itulah diartikan oleh para mufassirin, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan. Inilah pernyataan, inilah dia mubtada yang tak dinampakkan dalam tulisan. Baru khabarnya bara'ah, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Baik. Ayat ini, Bapak-Ibu sekalian, kata ulama, orang-orang musyrik di masa lalu, ya, orang-orang musyrik di masa lalu itu mereka ada tiga kelompok.
Ya, ada 3 kelompok. Kelompok pertama dari orang-orang musyrik ini adalah, kata ulama, humul ladzina la ahda lahum bainahum wa baina rasulillah. Kelompok musyrikin yang memang mereka tidak punya kaitan janji dengan Nabi. Tidak ada perjanjian antara mereka dengan Nabi untuk tidak melakukan peperangan di antara mereka, dan tidak ada janji-janji lain. Tidak ada pengikat antara mereka dengan Nabi yang harus diikuti dan dipatuhi. Ini kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua dari orang-orang musyrik ini, kata ulama, adalah kelompok yang punya janji, ya, ada perjanjian antara mereka dengan Nabi, ya, dan kaum muslimin secara umum, dan perjanjian ini, kata mereka, ahdun mutlak, ya, perjanjian secara mutlak yang tidak dikaitkan kepada waktu, ya, yang tidak dikaitkan kepada waktu. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang musyrikin yang punya perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada batasan-batasan waktunya, ya, ada batasan waktu. Dan ini 2 macam, ya, dan ini 2 macam, kata ulama. Yang pertama, orang-orang musyrik yang punya perjanjian dengan Nabi, yang ada batasan waktunya itu kurang dari 4 bulan. Ya, kurang dari 4 bulan. Dan kelompok yang kedua, mereka yang punya perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang batas waktunya itu masih lebih dari 4 bulan. Nah, ini perlu dulu kita jelaskan supaya memudahkan kita nanti untuk memahami ayat-ayat di awal surah ini, Bapak sekali. Itu dia, ya. Tapi kalau kita tengok di ayat pertama dari surah ini, apa kata Allah? Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, Allah memberikan pernyataannya bahwa dia memutus hubungan, begitu juga Rasulnya, kepada orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka kaum muslimin, dan di sini umum tanpa menjelaskan ya orang musyrik yang bagaimana dari 3 macam mereka tadi yang kita sebutkan barusan. Yang jelas di situ secara umum Allah mengatakan bahwa Allah memutus hubungan, begitu juga Rasulnya, dengan orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian kepada kalian. Baik. Ayat ini, Bapak-Ibu sekalian, kata ulama, turun, ya, turun yang tujuannya untuk membatalkan perjanjian antara kaum muslimin, ya, dan sekian banyak kelompok dari kaum musyrikin. Itu, ya. Jadi kata ulama kita, ya, kata ulama kita bahwa pada tahun 9 Hijriyah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di musim panas pada tahun itu, ya, berangkat menuju Tabuk, ya, berangkat menuju Tabuk untuk menghadapi orang-orang Rum, ya, untuk menghadapi orang-orang Rum pada tahun itu. Kita tahu, Bapak sekalian, bahwa dalam peperangan ini orang-orang munafik itu berulah. Orang-orang munafik berulah. Banyak di antara mereka yang tak mau ikut dalam peperangan ini, sedangkan mereka yang ikut dalam peperangan ini membuat ulah dalam perjalanan menuju Tabuk. Ya, menuju Tabuk. Dan mereka-mereka yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk tersebut, mereka menyebarkan berita-berita bohong, ya, yang ditujukan kepada Nabi dan agama. Ini ulah mereka secara umum pada tahun itu. Begitu juga sebaliknya dengan orang-orang musyrikin Mekah, kata ulama, mereka juga sudah mulai melakukan
kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa mereka akan melanggar perjanjian mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan melanggar perjanjian antara mereka dengan Nabi Sallallahu. Maka kata ulama, jadi awal surah ini, ya kata mereka para ulama kita, ya turun, kita katakan tadi pada 9 Hijriyah setelah kembalinya Nabi SAW dari peperangan Tabuk, tepatnya pada bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, ya. Ketika itu kaum musyrikin ya masih lagi bila masuk musim haji mereka ikut melakukan haji. Bila mereka bertawaf di Mekah, mereka itu masih lagi bertawaf dengan uryanan, kata ulama, bertawaf dengan membuka aurat mereka pada tahun 9 Hijriah itu. Begitu juga talbiyah syirkiyah mereka. Itu mereka masih mereka kumandangkan di musim haji pada tahun itu. Maka ya, inilah salah satu hikmahnya kenapa Nabi belum menunaikan haji di tahun 9 itu, Bapak sekalian. Ya, baru Nabi SAW berhaji setahun setelahnya. Setelah dia haji wada, haji terakhir Nabi sekaligus. Ya kan? Karena pada tahun 9 Hijriah itu orang-orang musyrik Mekah setiap musim haji mereka ini masih berbondong-bondong ikut menunaikannya, tapi dengan adat istiadat yang biasa mereka lakukan semasa jahiliyah. Dan pada tahun 9 Hijriah itu kata ulama kita, Rasulullah sudah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj tahun itu. Dialah sebagai pemimpin haji, ya, kepala rombongan jamaah kaum muslimin yang akan menunaikan haji pada tahun itu. Setelah berangkatnya Abu Bakar menuju Mekah bersama kaum muslimin untuk menunaikan haji tahun itu, ya, diutuslah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk berangkat juga haji tahun itu. Tapi dari segi keberangkatan Abu Bakar dan rombongan itu sudah lebih dahulu berangkat. Lalu menyusullah Ali bin Abi Thalib ya menuju Mekah. Tapi tujuan dari pengutusan Ali bin Abi Thalib pada tahun itu adalah untuk satu, kata ulama kita, membacakan surah Al-Bara'ah ini nanti di musim haji, khususnya kepada jamaah haji dan termasuk kaum muslimin, kaum musyrikin. Ya. Itu yang kita katakan di awal tadi sekalian, ketika dibaca oleh Ali ayat-ayat dari surah ini, Ali tidak memulainya dengan basmalah karena memang kandungan pertama dari ayat tersebut di situ adalah pembatalan perjanjian antara Allah dan Rasul dengan orang-orang musyrik tersebut. Dan ketika Ali berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar pun bertanya. Kata Abu Bakar kepada Ali, ketika sudah berjumpa dengannya, ama'murun anta am amirun, kata Abu Bakar, atau sejenis itu, Bapak sekalian. Kau ini wahai Ali diperintahkan Nabi untuk satu urusan atau memang engkau diperintahkan untuk menjadi pemimpin dalam rombongan jamaah haji tahun ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kata Ali bin Abi Thalib, bal ana ma'mur. Aku ini diperintahkan bukan untuk menjadi kepala rombongan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka disitulah Ali mengatakan bahwa dia diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan atas nama Rasulullah SAW bahwa Allah dan Rasulnya telah memutus hubungan. Di situ ada beberapa yang disampaikan
ya, menurut ulama kita. Pertama, Ali mengiklankan pada saat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Ini satu butir yang diperintahkan kepada Ali untuk disampaikan kepada kaum muslimin dan kaum musyrikin di musim haji itu. Ya. Ini yang pertama, bahwa orang-orang kafir tidak akan masuk surga. Nah, dan uniknya, Pak, tidak ada satupun yang keberatan saat itu dengan ucapan ini. Cobalah kalau kita sampaikan ini di media massa, di tulisan kita, di Facebook kita, orang kafir tak masuk surga, akan ribut orang sedunia. Baik, yang kedua, pada tahun ini, setelah tahun ini, setelah tahun 9 Hijriah ini, tidak lagi dibenarkan siapapun dari orang-orang musyrik melakukan dan melaksanakan haji. Nanti akan kita jumpai ayatnya. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka sejak ini, fala yaqrabu, maka jangan lagi mereka mendekati Masjidil Haram ya sejak tahun ini. Begitu kata Allah nanti di ayat yang akan kita jumpai sekali. Lalu tidak dibenarkan lagi mereka menunaikan haji itu dengan membuka aurat mereka. Dan yang terakhir dari butir perjanjian itu yang disampaikan dari yang disampaikan atas perintah Nabi itu, bahwa sejak saat ini bagi semua orang, ya kata Ali bin Abi Thalib, yang siapa menjalin ikatan perjanjian dengan Nabi SAW, maka itu berakhir ya pada masanya. Inilah dia beberapa butir dari yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib atas perintah Nabi SAW pada tahun 9 Hijriah itu. Jadi Bapak sekalian, itulah dia lebih kurang makna dari ayat pertama, yaitu bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ayat ini adalah semacam pernyataan yang sangat keras dari Allah, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Maka dari sinilah kata ulama seperti Abu Bakar Al-Jazairi, boleh bagi kita kaum muslimin membatalkan perjanjian apapun dengan orang-orang kafir bila satu, kita tengok ada tanda-tanda dari mereka usaha-usaha untuk membatalkan perjanjian itu. Dan yang kedua, apalagi kalau mereka sendiri yang melanggar butir-butir perjanjian itu, maka kita putus dengan secara sepihak pun itu tidak ada masalah. Tapi apabila mereka menjaga butir-butir perjanjian itu, inilah nanti yang akan dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di ayat yang ketiga atau di ayat yang keempat. Tapi di ayat pertama ini yang perlu kita pahami sekalian, bahwa Allah secara tegas telah memutus hubungan, begitu juga Rasul-Nya, dari orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada kaum muslimin secara umum. Cuman kata ulama kita, apa yang dimaksud dengan pemutus hubungan itu? Ya, apa yang dimaksud dengan pemutus hubungan itu? Di sini pemutus hubungan ini dalam arti kata ulama tafsir kita sekalian, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ya tidak terikat lagi mereka dengan perjanjian-perjanjian yang pernah ada terjalin di antara mereka dan orang-orang musyrik itu.
dan sejak pemutusan itu tidak ada lagi ya hubungan di antara mereka. Ini salah satu maknanya. Kemudian tidak termasuk kata ulama pemutus hubungan yang dimaksudkan dalam ayat bara'atum minallahi wa rasulih, yaitu mencakup pemutusan rezeki dan rahmat Allah. Ya, tidak. Karena jika Allah Subhanahu wa taala kata ulama kita benar-benar memutuskan hubungan dengan mereka dalam segala hal, ya, dalam segala hal, tentu tidak sesaat pun orang-orang kafir itu akan bisa hidup di dunia ini. Jadi ini tidak pemutusan secara totalitas kata ulama. Akan tetapi pemutusan yang dimaksud di sini Bapak-Ibu sekalian adalah pemutusan janji, ya, pemutusan janji antara Allah, Rasul, ya, dan kaum muslimin dengan orang-orang yang menyekutukannya itu. Ini dia lebih kurang makna dari ayat pertama. Kemudian di ayat yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kamu, kata Allah, wahai orang-orang musyrik, di muka bumi selama 4 bulan. Ini dia ya, selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Kata ulama kita sekalian, setelah ayat yang lalu menegaskan pemutusan hubungan itu, ini dinyatakan waktunya oleh Allah. Ya, ada waktu jeda agar kaum musyrikin yang telah diputus hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi situasi baru setelah pemutusan itu. Ya, setelah pemutusan itu. Jadi dalam hal ini kata ulama kita mereka dihadapkan, ya, mereka dihadapkan pada pilihan. Apakah mereka menerima, tunduk, patuh, taat, dan masuk ke dalam Islam? Atau setelah 4 bulan dari masa jeda itu, yang diberikan waktu luang untuk mereka, mereka memilih jalan lain. Dengan cara mencari tempat tinggal yang lain, atau mungkin mereka akan diperangi bila mereka tidak mengambil keputusan. Untuk itulah Bapak-Ibu sekalian kata ulama ayat ini memberi mereka peluang, ya, memberi mereka peluang dengan menyatakan sepatutnya bila mereka sudah diberikan diberikan peluang oleh Allah, ya, sebagai keputusan atas apa yang terjadi pada diri mereka, maka dengan itulah, dengan jarak atau dengan masa yang panjang itu mereka sudah bisa memilih jalan mana yang mereka akan tempuh. Masuk Islamkah, ya, taatkah, atau mereka memilih keluar dari jazirah Arab sehingga tak bercampur lagi atau tidak lagi ada di sana orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di jazirah Arab, ya, atau mereka bila tidak menerima dan ini dan itu mereka siap untuk diperangi. Kira-kira demikianlah kata para ulama kita makna dari pemberian penangguhan itu. Inilah makanya kata Allah, maka berjalanlah kalian di muka bumi selama 4 bulan, ya, dalam keadaan tenang, tidak diganggu, dibiarkan. Itu kira-kira maknanya. Tapi ketahuilah, ini ancaman kepada mereka bahwa sesungguhnya kalian wahai orang-orang musyrik tidak akan dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala
sehebat apapun persenjataan yang kalian miliki, sebanyak apapun jumlah kalian, ya, dan kekuatan kalian, baru ditegaskan oleh Allah, dan sesungguhnya Allah akan menghinakan orang-orang yang kafir. Jadi inilah dia lebih kurang makna dari ayat yang kedua. Saya kira kita berhenti dulu untuk sementara. Mana tahu ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau menambahkan. Falyatafaddal masykuran insyaallah. Nah, demikian dulu Bapak sekalian, yang mau minum dipersilahkan, yang mau bertanya dipersilahkan, yang menambahkan juga dipersilahkan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Fadhal. Kenapa 4 bulan Ustaz? Diberi peluang 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Tidak 5 bulan. Kenapa 4 bulan? Ya, ini yang kita katakan di awal tadi, bahwa orang musyrikin itu kita katakan ada 3 macam. Ada di antara mereka yang memang tidak punya perjanjian dengan Nabi sama sekali. Ya, ada satu hal-hal yang berkaitan antara mereka dengan Nabi. Dan ada di antara mereka yang ada perjanjian mutlak tanpa dibatasi oleh waktu. Dan ada di antara mereka yang punya perjanjian dengan Nabi, lakin ahdun muaqqat. Ahdun muaqqat. Maknanya perjanjian yang dibatasi dengan waktu. Dan ini kita katakan 2 kelompok. Ada kelompok yang batas perjanjiannya itu hanya 4 bulan. Jadi ke mereka lah tadi ditujukan, ya, ayat tersebut. Dan ada perjanjian itu lebih dari 4 bulan. Kemudian kalau dari segi waktu, ya, nanti ayat berikutnya itu akan menjelaskan ke kita maknanya. Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib, butir-butir yang ditugaskan oleh Nabi tadi untuk disampaikan, ya, kepada kaum musyrikin di Mekah di musim haji itu terjadi dia pada, ada yang mengatakan di hari Arafah, dan ada yang mengatakan di 10 Zulhijjah atau hari Nahar. Ya, maka 4 bulan yang dimaksudkan orang-orang musyrikin itu, ini kan ayyamul hajj. Maknanya hari di mana dalam 4 bulan itu mereka diberikan kebebasan untuk pulang ke negerinya masing-masing. Ya, kalau berarti di bulan Zulhijjah, Pak. Bulan Zulhijjah, kemudian setelah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi di masa ini, di masa yang 4 bulan ini adalah di mana mereka berpikir apa yang akan menjadi pilihan bagi mereka, dan masa ini kata ulama masa yang cukup lama untuk mereka memilih satu pilihan, ya kan? Apakah masuk ke dalam Islam atau mereka meninggalkan jazirah Arab sehingga tidak lagi bersatu antara musyrik dengan mukmin di jazirah Arab. Ya kan? Ini sebenarnya kenapa 4 bulan, kata ulama ini menunjukkan sudah satu yang luang untuk mereka memilih jalan yang mereka tempuh, mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi sesuatu yang baru, kata ulama kita. Makanya dijelaskan dalam ayat 4 bulan itu, yang selama 4 bulan itu tidak boleh mereka diganggu, tidak boleh mereka diperangi dan seterusnya. Tapi setelah itu, ya, mereka harus punya sikap. Kira-kira demikian maksudnya kata para ulama bila dikaitkan dia kepada waktu yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 2 soalan. Dipersilakan, Pak. Yang pertama, apa jadi selepas 4 bulan tu?
di kota Mekah lah. Yang kedua saya nak tanya, saya masih muskil tadi, waktu Saidina Abu Bakar berangkat ke Mekah untuk buat haji dan disusuli oleh Saidina Ali radhiyallahu an, waktu yang sama tu Rasulullah tak berangkat juga ke Rasulullah pergi selepas tahun lepas kemudian? Iya. Itu je soalan. Iya, Pak. Apa yang berlaku setelah 4 bulan, ya? Apa yang akan berlaku setelah 4 bulan nanti akan kita tengok dia, Pak, di ayat-ayat berikutnya. Nah, nanti akan mulai dari ayat ketiga, keempat dan seterusnya sampai kata ulama ke ayat yang 29 ini bicara tentang itu semua. Makanya kan ulama-ulama kita mengatakan 30 ayat pertama dari surah Al-Bara'ah ini penjelasan Allah secara secara terperinci bagaimana hubungan kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, bagaimana nanti kesudahan mereka, yang pada nanti akan jumpa kita ayat seperti saya bilang tadi. Di situ Allah mengiklankan innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu adalah najis, fala yaqrabu al-masjidal harama ba'da 'amihim hadza, kata Allah. Maka tak ada lagi orang musyrik yang mendekati Masjidil Haram sejak tahun ini, kata Allah. Nah, itu nanti akan kita jumpai ayat-ayat tersebut. Bagaimana apa yang terjadi setelah 4 bulan itu. Kemudian masalah haji tahun 9 Hijriyah, ya. Haji di tahun 9 Hijriyah sudah kita sebutkan tadi, Pak. Karena pada tahun 9 Hijriyah itu Mekah itu masih dikuasai walaupun sudah ada Fathu Mekah, ya kan? Fathu Mekah itu sudah ditaklukkan dia oleh kaum muslimin, tapi orang-orang musyrik, apalagi yang mereka punya perjanjian dengan Nabi SAW, ya, yang tidak ada kaitannya kepada waktu, apalagi mereka-mereka yang memang sama sekali tidak punya perjanjian dengan Nabi yang kita bilang tadi, kelompok pertama dari orang musyrik itu, bila di musim haji, ya, mereka-mereka ini sangat banyak datang ke Mekah untuk ikut haji. Tapi masalahnya, ya, mereka ketika menunaikan haji itu masih menyanjung ya berhala-berhala yang mereka sembah, ya kan, termasuk dalam talbiyah mereka, Pak. Ya, talbiyah yang kata ulama talbiyah syirkiyah, masih itu yang mereka lantunkan, ya, ketika mereka melakukan haji itu. Ditambah lagi uryanan, mereka itu membuka aurat karena mereka menganggap pakaian-pakaian yang mereka bawa itu adalah pakaian kotor, ya, yang tidak boleh dipakai ketika beribadah kepada Allah. Begitu keyakinan mereka. Jadi karena masih bercampur di sana, maka inilah kata ulama salah satu alasan kenapa pada tahun 9 Hijriah itu Nabi belum menunaikan haji. Maka yang ditunjuk oleh Nabi SAW menunaikan haji sebagai kepala rombongannya saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata karena pada tahun itu juga turun surah Al-Bara'ah, ya, kalau kata sebahagian ulama kita seperti Abdul Hayy Yusuf hafizahullah, dia bilang, seorang mufassir Al-Quran, dia mengatakan, ya, sekembalinya Nabi kita katakan dari Tabuk, ya kan, turunlah surah Al-Bara'ah secara keseluruhan, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memang telah ditunjuk Nabi untuk Amirul Hajj tahun itu sudah sempat berangkat. Ya, sudah sempat berangkat dia dengan rombongan. Maka karena sudah turunnya surah Al-Bara'ah ini yang juga ada kaitan keras kita bilang tadi dengan masalah perjanjian dengan orang-orang musyrik, maka diutuslah Ali bin Abi Thalib untuk menyusul, ya, pada tahun itu juga ke Mekah. Tapi kita katakan di awal tadi, dia punya
maksud khusus yang ditugaskan Nabi yang secara umum, itulah nanti isi dan kandungan surah Bara'ah itu sendiri. Wallahu a'lam. Begitu. Syukran. Okey. Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Semasa Nabi di Madinah, tiap kali turun wahyu Quran ini kepada Nabi, bagaimana modus operandi untuk Nabi sampaikan ayat Quran wahyu yang baru diterimanya kepada orang Islam di Mekah? Adakah Nabi sendiri pergi ke Mekah dan sebarkan wahyu ini, ataupun dia ada utusan yang tersendiri? Macam contoh Al-Bara'ah ini, dia diminta Ali untuk sebarkan wahyu ini kepada orang yang mengerjakan haji waktu itu di Mina. Tapi di masa-masa lain bagaimana modus operandi? Iya. Betul. Begini, pertama Pak, bila kita tengok secara umum nuzulul Quran, turunnya Al-Quran diterima Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama tentu apa yang disebut dengan asbabun nuzul. Ya. Ada permasalahan-permasalahan, ya kan? Ada permasalahan-permasalahan, problem yang dijumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan mereka pada saat itu, yang belum punya jawaban, yang bisa kadang-kadang kaitannya dengan orang kafir, yang bisa kaitannya dengan antara orang Islam, ya kan? Maka turunlah ayat-ayat kepada Nabi SAW sebagai jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Dan ini tentu banyak, Pak. Artinya tidak dikhususkan dia kepada orang-orang kafir saja, tapi yang paling terbanyak dari Al-Quran kita turun itu ya berkenaan dengan kaum muslimin secara umum, ya kan? Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sahabat, ya, yang berkaitan dengan hukum PK, yang berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan zakat dan seterusnya. Maknanya problem-problem yang dihadapi oleh kaum muslimin itu sendiri. Maka turunlah ayat-ayat Al-Quran untuk menjawab dan mencarikan solusi jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Dan ini kan banyak contohnya. Ya, ini banyak contohnya. Misalnya masalah-masalah kewanitaan, ya, masalah haid, masalah iddah. Nah, tentu ayat-ayat yang macam ini, ya, hukum-hukum yang macam ini turun dia, ini berkaitan kepada kaum muslimin itu sendiri. Nah, contohlah misalnya Pak, tentang pengharaman khamar itu kan. Tentang pengharaman khamar. Itu kan mulai itu berproses dia. Ya, berproses dia, mulai dibolehkan, kemudian mulai dikurangkan, mulai diharamkan dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya ruang lingkupnya ini berkenaan dengan kaum muslimin sendiri. Nah, cuman kalau sudah turun ayat, sekalipun turunnya itu karena sebab ya dari kelompok tertentu atau karena orang tertentu, nah, maka yang menjadi iktibar, nah ini yang sering kita sampaikan dalam kajian kita, al-ibratu ya bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maksudnya yang menjadi patokan dalam Al-Quran ini bagi kita adalah keumuman redaksinya, keumuman ayat-ayatnya, ya, bukan karena siapa dia turun. Itu satu. Juga terkadang ayat-ayat Al-Quran itu turun dan diketahui oleh kaum muslimin, bahkan orang musyrikin, bahkan orang munafik. Nah, ini bila berkaitan dia dengan mereka. Nah, makanya kita katakan nanti dalam ayat surah Al-Bara'ah ini secara khusus, ya kan, ini adalah surah yang terakhir turun yang betul-betul membuka semua tabir tentang orang munafik yang tadinya belum kelihatan, ya, maka pada tahun itu akan nampak siapa yang munafik, apa sifat mereka, sikap mereka. Nah, itu nampak dalam surah ini. Nah, yang ini turun dia
Nah, informasi dari Nabi, dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi bahwa fulan itu munafik, sifatnya begini dalam zakat dan sebagainya, terbuka semua itu, Pak. Dan itulah memang keunikan apa kita bilang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu salah satunya. Jadi ayat-ayat yang turun itu didengar oleh orang Islam dan didengar juga oleh orang-orang yang bukan Islam, termasuk orang-orang Yahudi, ya, termasuk orang-orang Yahudi. Ditambah tentunya seperti yang Bapak bilang tadi, ya, contoh Nabi menugaskan Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat di masa lalu, Pak. Ya, begitu mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran turun diterima oleh Nabi SAW, ya, mereka baca dan mereka hamalkan serta mereka hafalkan, lalu mereka tidak diam. Ya, lalu mereka tidak diam. Apa yang mereka lakukan? Menyebarkannya. Ya, dan dibacakan itu ke hadapan orang-orang musyrik, dibacakan itu kepada orang-orang munafik, dibacakan itu kepada orang-orang kepada orang-orang Yahud. Nah, tapi apa kita bilang dulu, ya, dulu banyak di antara sahabat tuh yang ketika dia mendengar ayat dari Nabi lalu dia sampaikan kepada kaumnya. Ya, ada yang kaumnya menerima ketika dibaca, ada yang langsung menyiksa mereka. Nah, tapi intinya inilah beberapa contoh kata ulama kenapa Al-Quran itu cepat menyebar dan diketahui oleh siapapun saat itu. Ya, Allahu a'lam. Oke, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya, kebetulan. أعتقد نحن نتوقف بهذه الصورة بهذه الآية. Saya kira mungkin untuk kajian kita malam ini kita berhenti dulu di ayat ini, Pak, karena sudah jam 10 dan supaya tidak terlalu panjang, khususnya bagi bapak-bapak yang mungkin besok akan bekerja dan seterusnya. Ya, untuk ayat kita sampaikan sampai ayat kedua ini. Karena ayat ketiga, keempat ini panjang dan bahasan dia pun panjang. Insya Allah kita sambung ya, pertemuan akan datang. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan. Oke, Pak Azlan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Petang tadi terbaca artikel tu COVID-19. Apa tuh? Ubat yang gatal-gatal itu boleh mengurangkan kesan. Dia baru dijumpai. Kat mana tu? Dexamethasone. Sebab saya biasanya kalau gatal-gatal telinga ni saya pakai itu. Itu eksternal. Sebab COVID masuk paru. Tak kena makan. Dia topikal. Dia apparently dia ada yang injection. Okay. Dia allergy kan? Punya steroid. Dia steroid. Tak tahu lah, insyaAllah. Dah lama terperuk. Dan obat itu ada di Qatar, Pak? Keluar pun tak boleh. Pak Azlan. Dan obat yang Bapak maksudkan itu ada di Qatar? Water dispenser? Allah. Okay. Ada rasanya. Ada. Allahuakbar. Kan jadi Trump masuk makan. Allah Ustaz. Ustaz di masjid macam mana Ustaz? Fadhal. Kaifan masjid? Masjid. Kalau masjid saya, Pak, belum tahu kapan akan dibuka. Karena nampaknya untuk marhalah pertama ini memang dikhususkan untuk masjid-masjid besar.
Di Bin Imran hanya ada 3 masjid saja yang dibuka, yang memang masjid paling terbesar jadi Bin Imran. Begitu juga di masjid-masjid lain, rata-rata yang dibuka itu memang jami'. Mengingat shop yang tersusun pun di dalam masjid itu memang berjarak 2 meter antara satu dengan yang lain. Makanya memang harus masjid-masjid besar terlebih dahulu. Jadi kayak masjid kita, walaupun jami' dia karena sudah disekat separuh, Pak, makanya tak masuk hitungan dia. Allah khairan insyaallah. InsyaAllah. Tapi salat Jumaat belum lagi Ustaz ya? Kalau salat Jumaat belum, Pak. Lebih berisiko lagi kalau salat Jumat ini kan. Betul. Makanya tak muat lagi untuk Qatar belum lagi diadakan dia. Karena jamaah saja masih terbatas. Kan? Karena di Jumat pun. Dan belum tahu kita sampai kapan kata mereka. Kata Awqaf. Di Malaysia hanya satu masjid dia boleh 40 orang yang solat Jumaat yang dapat kupon token. Siapa solat subuh dia bagi token untuk solat Jumaat. Masya-Allah. Yani hada kullu ihtiraz ya Abu Ahmad. Ayo. لأن الوباء ليس موجود ومنتشر يعني. ابتلاء. لازم نحترم. Insyaallah. Baik, saya kira untuk malam ini segitulah dulu kajian kita. Sekalian kita berhenti di ayat kedua dulu. Insyaallah kelanjutannya kita sambung nanti. InsyaAllah Ustaz. Insyaallah. InsyaAllah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa'iyyakum insyaallah. Jadi saya tutup dengan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.